Yasir Hindi belum mengatakan walaupun kamu hidup di zaman fitnah yang kaya apapun, di zaman maksiat yang sedahsyat apapun, di zaman kerusakan yang sejelek apapun, kalau kamu masih dalam dua perkara, kamu akan selamat, kata beliau. Apa wahai Tuhan? Yang pertama ittiba'us sunnah, yang kedua dekat dengan orang-orang yang paham agama. Malah kita ini yang kita pikir bukan cocok apa enggak, enaknya gimana, cocoknya gimana, bukan yang kita pikir sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Baju saya seperti ini sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Peci saya seperti ini sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Imamah saya, serban saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Jalan saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Ngomong saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Yang dipikir gimana hidupnya itu disamakan dengan Nabi, disamakan dengan Nabi. Insya Allah. Insya Allah. Makanya beli kitab yang 24 jam tentang Rasulullah. Kita lihat kehidupan Nabi itu gimana, cara makannya Nabi itu gimana, tidurnya Nabi itu gimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti itu ibadahnya Nabi. Nabi itu dengan ibadah itu begitu senang sekali. Orang itu kadang-kadang kalau bayar bisa 3 jam, 4 jam, tapi kalau waktu malam ngorok sampai subuh. Kadang-kadang kalau sudah narhim itu seakan-akan surga di depan mata, neraka di depan mata, tapi kalau komat nggak mau sholat di masjid. Maka Nabi Muhammad itu orang yang sangat cinta dengan ibadah. Qumil laila illa qalila. Dari arah kontrakan Cisan belok kanan MI. Ini banyak ibu-ibu yang nunggu anaknya, Pak. Kiri kanan sawah, kanan sawah. Tempat bikin video-video estetik selebgram Temboro. Tahes Mania, di sini dia bikin. Sebelah sana ya kan. Polisi tidur. Banyak wali santri jemput anak. Lurus, masya Allah. Acaranya di masjid, di masjid indoor itu. Insya Allah. Lurus kita ke markas, Wak. Ini kalau belok kanan tembusannya Gapura Temboro yang arah ke Jungke. Siapa? Kita tahu. SKSD aja. Biar nggak apa lagi. Dulu jalan tempat pengeresin aspal. Sekarang udah nggak serem-seremnya lagi. Nggak ada. Seremnya. Sekarang ikut asfal 10 kali pun mau ikut pengetesan. Pengeresan 10 kali ya. Kalau belok kiri tembusannya Madinah. Ya tadi kamu bilang kan habis dari itu Belok kanan kita ke terus nggak ke khidmat langsung ke indoor aja biar itu. Saya nggak ngerti maksudnya ke indoornya ini sudah apa namanya sudah program atau ada dua tempat ini. Oh ini awal banget nih nggak pernah ikut seperti ini kan sebelumnya. Iya tempatnya satu tempat. Cuman zuhurannya kan saya rencana di Trangkil. Jadi saya salah menyebut dengan Ustaz. Zuhuran di indoor ada juga, Ustaz. Cuman kami kayaknya zuhuran di Trangkil. Langsung ke indoor dengan mutasyabayan. Nah, langsung juga nunggu di situ sekalian apa namanya? Ngajal belok kiri ke Pondok Pusat, Wak. Belok kanan tin. Belok kanan kita ke markas Trangkil. Oke. lurus. Hari kedua Munas Temboro. Yang hadir makin banyak, Pak. Dari mobil pojok ke pojok rame, masya Allah. Rame full. Nggak usah sama Ustaz Nazim ribut. Full, Pak. Minumnya dulu. Oh, masuk kamera ini.
Full dari ujung ke ujung Pak, full Masya Allah. Hari kedua Munas Temboro. Ini kita mau dengar Mukhtasar Bayan dari Gus Ahmad. Full semuanya, full dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Yuk, Mukhtasar Bayannya sudah mulai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah keliru seluruh langkah-langkahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Teman kamu, kawan kamu Muhammad, ma dhalla, sekali-kali tidak akan pernah sesat. Wa ma ghawa, dan sekali-kali tidak akan pernah keliru selama-lamanya. Jadi Nabi Muhammad itu gak mungkin ada keliru. Kalau manusia selain para nabi itu kadang-kadang ada keplesetnya sekali, kepleset 2 kali. Kalau kita kepleset terus. Kalau Nabi Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, semua langkahnya benar, semua langkahnya lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala jamin pandangannya Nabi itu gak pernah keliru. Nabi itu punya pandangan yang tepat, yang pas, yang sempurna. Ma zaghal basar wa ma tagha. Pandangannya Nabi Muhammad tidak pernah melenceng dan tidak pernah melebihi batas, pas semuanya. Kalau kita ada orang jelek, kadang-kadang tampak cantik. Ada orang cantik, tampak jelek. Ada orang tua, tampak muda. Kadang-kadang pandangan kita itu berubah-ubah. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu pandangannya tepat, tidak lebih, tidak kurang, sempurna. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Allah sucikan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman, hatinya Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari apa yang dia lihat. Nabi Muhammad itu di hatinya ada mata hati, sehingga hatinya bisa melihat. Sehingga beliau Isra Mi'raj bisa melihat malaikat Jibril, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana melihatnya? Dari mata hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sucikan matanya, Allah sucikan hatinya, Allah sucikan akalnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak kurang akalnya sedikit pun. Orang tua walaupun sempurna, kadang-kadang akalnya ada kurangnya sedikit. Kadang-kadang sudah kartun lama, kadang-kadang ada ngantuknya dikit. Nabi Muhammad itu wa ma sahibukum bimajnun, tidak ada 1% pun akalnya yang kurang, sempurna. Kata para ulama, seumpama ilmunya seluruh manusia yang ada di dunia dikumpulkan dari satu, bahkan ilmu-ilmu yang ada di langit dikumpulkan jadi satu, ilmunya seluruh para wali, seluruh para nabi, seluruh orang pinter dikumpulkan jadi satu, itu hanya seperti setetes dari lautan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sucikan matanya, Allah sucikan hatinya, Allah sucikan akalnya, Allah sucikan lisan beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah keluar dari mulut beliau ini kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang dari hawa nafsu kan. Kadang-kadang manusia itu tampaknya ngomong agama padahal ada tujuan yang lain. Tampaknya naskil sedekah padahal ngemis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah keluar dari lisan Nabi yang karena hawa nafsu itu enggak ada. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah perang di Ji'ronah, maka beliau itu bagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang
Mekah dikasih kambing-kambing yang banyak, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 1 gunung, 1 lembah dikasihkan semua. Maka ada orang datang pada Nabi Muhammad itu kemejo sendiri, melihat Nabi ini kayak gak adil gitu. Maka dia mengatakan, "Hei Muhammad, adillah. Kamu pembagianmu tidak karena Allah." Maka Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Kalau saya belum karena Allah, terus yang karena Allah siapa? Kalau saya belum adil, yang adil siapa?" Maka beliau mengatakan, "Rahimallahu Musa." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa telah disakiti oleh umatnya melebihi ini. Fasobar, tapi dia sabar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dari bimbingan Allah. Allah sucikan pembimbingnya Nabi Muhammad. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu selalu dibimbing oleh malaikat yang sangat kuat, yang sangat tinggi derajatnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa ketika beliau itu mau dakwah, beliau merasa agak berat, maka beliau doa, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri." Merasa agak berat, tapi enggak mundur, maju terus. Beliau itu dakwah mau suruh ke Fir'aun, Nabi Musa itu. Fir'aun itu sudah kejar habis-habisan, sekarang suruh dakwah ke Fir'aun. Nabi Musa itu lisannya kurang lancar, tapi suruh dakwah. Ngomongnya enggak pandai, tapi suruh dakwah. Nabi Musa belum punya teman, tapi suruh dakwah. Maka Nabi Musa enggak mundur, doa, "Rabbi shrah li sadri." Ya Allah, dadaku ini sempit ya Allah, longgarkanlah ya Allah. Nanti yang dadanya sempit doa, "Rabbi shrah li sadri," dibuka langsung urut 4 bulan. Allah. Wa yassir li amri, ya Allah, urusan saya mudahkanlah ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ini lidah saya tidak biasa ngomong, mudahkanlah ngomongnya. Setelah itu Nabi Musa menjadi paling pintar ngomong nomor 1 seluruh dunia. Ya Allah, saya gak punya teman, waj'al li waziran min ahli. Saya ingin teman itu saudara saya Nabi Harun yang sekarang masih jadi pegawai di istana Fir'aun, jadikan teman saya. Maka Nabi Harun itu adalah jadi nabi karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dadanya sempit, doa Allah longgarkan. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah sempit dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah aku telah melonggarkan dadamu, melapangkan dadamu? Nabi sejak lahir dadanya langsung lapang, tidak pernah sempit. Nabi Musa alaihi salatu wasalam orangnya itu galak. Malaikat Israel pun ditempeleng sampai matanya keluar. Orang Mesir itu dipukul sekali pukulan, fawakazahu Musa, ditempeleng Nabi Musa, dipukul Nabi Musa langsung meninggal. Batu yang diangkat orang banyak tak kuat, diangkat Nabi Musa sendiri kuat. Ketika Nabi Musa orang itu panas mau dakwah oleh Allah, wala faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, nanti kalau dakwah yang lembut, dakwah yang lembut. Kalau kamu dakwah dengan yang lembut itu lebih mengesan. Nanti Fir'aun jangan-jangan bisa dapat hidayah. Nabi Musa Allah kasih banyak hidayah, dakwahnya yang lembut. Tetapi kalau Nabi Muhammad tidak, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wahai Muhammad, dengan rahmatnya Allah sejak awal Allah jadikan kamu bisa lembut kepada umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sempurnakan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, akhlakmu itu
akhlak yang sangat sempurna. Kadang-kadang orang itu dipuji akhlaknya bagus, tapi yang bagus menurut yang puji aja, yang lain menurut orang lain jelek. Tapi kalau Nabi Muhammad itu yang puji bukan manusia, yang puji bukan malaikat, yang puji bukan para nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang puji yang menciptakan sendiri. Di akhir hidup lo mengatakan, walaupun kamu hidup di zaman fitnah yang kaya apapun, di zaman maksiat yang sedahsyat apapun, di zaman kerusakan yang sejelek apapun, kalau kamu masih dalam dua perkara, kamu akan selamat, kata beliau. Apa wahai Tuhan? Yang pertama ittiba'us sunnah, yang kedua dekat dengan orang-orang yang paham agama. Maka kita ini yang kita pikir bukan cocok apa enggak, enaknya gimana, cocoknya gimana, bukan. Yang kita pikir sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Baju saya seperti ini sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Peci saya seperti ini sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Imamah saya, serban saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Jalan saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Ngomong saya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Yang dipikir gimana hidupnya itu disamakan dengan Nabi, disamakan dengan Nabi. Insya Allah. Insya Allah. Makanya beli kitab yang 24 jam tentang Rasulullah. Kita lihat kehidupan Nabi itu gimana, cara makannya Nabi itu gimana, tidurnya Nabi itu gimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti itu ibadahnya Nabi. Nabi itu dengan ibadah itu begitu senang sekali. Orang itu kadang-kadang kalau bayar bisa 3 jam, 4 jam, tapi kalau waktu malam ngorok sampai subuh. Kadang-kadang kalau sudah target itu seakan-akan surga di depan mata, neraka di depan mata, tapi kalau komat nggak mau sholat di masjid. Maka Nabi Muhammad itu orang yang sangat cinta dengan ibadah. Qumil laila illa qalila